Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Eko akan mengajarkan mata pelajaran PPKN tentang perbedaan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, apa itu tanggung jawab? Nah, betul. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu namanya tanggung jawab. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi itu tanggung jawab dia, saling tolong menolong ya, dalam kebaikan. Bagaimana penerapan tanggung jawab? Nah, yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya rajin beribadah, selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, berbuat baik terhadap sesama. Itu contoh. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga, merapikan tempat tidur, misalnya sudah bangun tidur ya. Nah, berarti dia tanggung jawab sebagai anak. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa, memakai seragam, datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas, melaksanakan piket, jujur dalam mengerjakan ujian. Nah, kemudian yang keempat, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya gotong royong, membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan. Dan yang kelima, tanggung jawab sebagai warga negara, mematuhi peraturan yang ada, mencintai budaya sendiri dan menjaga nama baik Indonesia. Ya, baik anak-anak. Lalu yang kedua apa anak-anak? Kita akan bahas tentang kewajiban. Nah, kewajiban siapa yang tahu? Iya, betul ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Nah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, ini adalah perintah, kewajiban ya yang harus dilakukan. Di dalam Quran juga yang lain, di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi perintah, kita punya kewajiban beribadah kepada Allah dan kepada ibu bapak. Itu yang paling utama ya anak-anak di dalam Islam. Apakah hanya itu saja? Ada contoh lain, penerapan kewajiban kita. Yang pertama, kewajiban sebagai makhluk Tuhan, melaksanakan ibadah, sholat, zakat, puasa, ibadah haji bagi kita umat Islam ya. Kemudian kewajiban yang kedua sebagai anak, menghormati orang tua. Di dalam Quran surah Isra tadi ya, menyayangi adik, tuh, taat perintah kepada orang tua. Nah, kemudian yang ketiga kewajiban sebagai siswa, menghormati guru di sekolahmu dan belajar sungguh-sungguh. Dan yang keempat, kewajiban sebagai anggota masyarakat misalnya mengikuti kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh kecil ya. Lalu yang ketiga anak-anakku, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang apa ya anak-anak? Iya, yang harus kita peroleh atau didapatkan sejak manusia lahir. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bahri wal bahri wa rajaqnahum minat thayyibati wa qaddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tabdila, yang artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan mereka anak-anak Adam. Kami angkat di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna dan atau kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Tuh,
Jadi Allah sudah memberikan hak kepada kita, rezekinya, kemudian tadi kesempurnaan ya oleh manusia diberikan oleh Allah, itu hak kita sudah didapat. Nah, bagaimana penerapan hak lain dalam kehidupan sehari-hari? Nah, satu, hak jawab sebagai makhluk Tuhan. Nah, memperoleh hak tadi memeluk agama, ya sesuai agama dan keyakinan kita. Ya, selain tadi Allah juga telah memberikan hak kita ya, rezeki ya. Oke, dan kesempurnaan ya, alhamdulillah sebagai manusia telah diberikan akal pikiran. Oh, itu hak ya, sudah Allah berikan. Yang kedua, hak sebagai anak mendapat kasih sayang orang tua. Nah, ini ya. Yang ketiga, hak sebagai siswa memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan dan memperoleh nilai-nilai sesuai kriteria penilaian. Dan hak sebagai anggota masyarakat tinggal di lingkungan yang bersih. Nah, itu hak ya. Oh, masih banyak lagi dan itu contoh yang mungkin ya. Lalu bagaimana anak-anakku sekalian? Nah, itu mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang sehingga hidup menjadi harmonis. Artinya hak, kewajiban, jangan lupa kewajiban dulu, insya Allah hak kemudian diikuti, dan tentu dengan tanggung jawab. Insya Allah hidup kalian menjadi harmonis, tentram, mendapatkan suatu kebahagiaan. Demikian anak-anakku sekalian, pelajaran dengan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.